Perkembangan AI atau kecerdasan buatan baru-baru ini terkesan sangat cepat. Setiap hari banyak laporan berita terkait AI dan muncul berbagai perkembangan baru AI sehingga membuat orang-orang merasa cemas. 2 hari lalu, banyak para seniman di Amerika Serikat dan Jepang bersama-sama menggugat perusahaan-perusahaan yang membuat desain dengan AI karena AI mulai merampas pekerjaan beberapa orang. Maka, ancaman AI di masa depan hanya akan meningkat. Misalnya, ia mungkin mulai mengendalikan hidup kita, memengaruhi pilihan atau bahkan mencuci otak kita dan sebagainya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan ulas lagi tentang ancaman AI atau kecerdasan buatan terhadap kita, yaitu ancaman kekerasan. Mungkin ada yang berpikir, AI tidak memiliki tubuh fisik, tidak punya entitas. Seharusnya tidak menimbulkan ancaman kekerasan bagi kita. Namun sebenarnya, tidak tertutup bisa menjadi ancaman yang sangat nyata. Sebagaimana diketahui, teknologi tinggi apapun akan digunakan oleh negara terlebih dahulu setelah muncul. Misalnya, internet 5G dan drone, semuanya seperti ini. Tentu saja, terkait penggunaan teknologi tersebut, ini adalah rahasia masing-masing negara dan jelas tidak akan diumumkan kepada publik. Yang paling banyak kita lihat adalah penggunaan secara komersial, sehingga bisa dibayangkan beberapa departemen inti di berbagai negara sudah mulai menggunakan AI secara luas. Penggunaan AI oleh negara tidak lebih dari beberapa arah. Di satu sisi adalah konstruksi ekonomi. AI memiliki kemampuan penilaian dan prediksi yang kuat, jadi wajar saja digunakan dalam konstruksi atau kegiatan ekonomi terkait. Meski teknologi AI baru dirilis selama beberapa hari, namun pada dasarnya sekarang adalah performa nasional. Penerapan lain dari teknologi AI mungkin adalah manajemen sosial. Munculnya AI pasti akan secara signifikan menekan biaya manajemen sosial dan meningkatkan efisiensi, dan banyak pegawai negeri tidak akan dibutuhkan lagi. Selain itu juga ada aspek yang sangat penting, yaitu aplikasi pada pertahanan nasional. Karena Anda tidak bisa memastikan musuh Anda tidak akan memasang sistem AI di senjatanya, maka sistem pertahanan negara Anda harus memiliki sistem AI yang lebih canggih. Oleh karena itu, penerapan AI di bidang pertahanan negara tidak bisa dihindari. Sejatinya, AI pasti akan diterapkan pada senjata. Jika AI pasti akan ditanamkan pada senjata, maka ancaman fisik AI sangat nyata. Jadi, kita akan mengulas kemungkinannya dalam topik hari ini. Sebenarnya, kemungkinan ini sudah terlintas dalam benak James Cameron, sutradara film Terminator 40 tahun lalu. Berikut ini mari kita telusuri kembali film Skynet. Tapi hari ini kita tidak membahas film. Kita berbicara tentang setting dalam film. Skynet adalah kecerdasan buatan yang bertarung melawan manusia dan menghancurkan dunia manusia dalam serial film Terminator. Dalam film tersebut, Cyberdyne Corporation pada tahun 1994 mengembangkan chip cerdas yang meniru otak manusia. Belakangan karena chipnya sangat mumpuni, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Departemen Pertahanan AS. Dan setelah menyuntikkan banyak dana, sistem Skynet pun dikembangkan pada tahun 1997. Fungsi utama Skynet adalah menganalisis dan memprediksi ancaman terhadap Amerika Serikat melalui berbagai perhitungan data dan dapat mengontrol semua jaringan sistem senjata militer AS, termasuk sistem peluncuran rudal, sistem tempur dan bahkan sistem senjata nuklir. Skynet ini akan melakukan serangan jika diidentifikasi sebagai ancaman. Sebenarnya, tujuan mendasar dari sistem ini adalah untuk sepenuhnya mengotomatisasi pertahanan nasional dan menghindari risiko operasional manusia. Misalnya jika pertahanan negara dioperasikan oleh manusia,
maka akan terjadi kesalahan, keraguan, penilaian yang tidak akurat dan berbagai masalah. Karena itulah, militer AS menggunakan Skynet yang tidak memiliki emosi, rasa takut, dan konsep moral. Jika dioperasikan manusia, maka dikarenakan tekanan psikologis, operator bersangkutan akan ragu-ragu atau tidak berani menekan tombol rudal, karena ia akan berpikir hal itu mungkin suatu kesalahpahaman atau penilaian yang salah. Karena saat tombol ditekan, dapat menyebabkan kefatalan, dan pasti akan ada korban manusia dan semacamnya. Tetapi Skynet tidak memiliki tekanan psikologi seperti itu, karena ia tidak memiliki konsep etika. Oleh karena itu, di bawah perlindungan Skynet, jika Amerika Serikat diserang dengan cara apapun, Skynet akan melakukan serangan balik tanpa ragu. Selain itu, kemampuan pertahanan yang dirancang Skynet tidak hanya kemampuan pertahanan fisik, tetapi juga kemampuan pertahanan peretas, yaitu sistem Skynet akan melakukan pemindaian dan pemantauan diri secara komprehensif. Jika ada yang ingin menyusup melalui jaringan dan virus komputer, ia akan lebih dulu menemukan sumber serangan dan melakukan serangan fisik terhadap sumber serangan, yaitu posisi peretas, lalu segera meluncurkan misil ke sana. Jadi sistem ini hampir sempurna pada level defensif, tetapi jelas tidak memenuhi 3 prinsip robotik. Prinsip pertama dari 3 prinsip robot adalah tidak boleh membahayakan nyawa manusia, tetapi sebagai sistem pertahanan, ia tidak boleh memiliki beberapa prinsip. Terlepas dari apakah lawannya manusia atau bukan, selama Anda berani menyerangnya, ia akan menghancurkan Anda. Dalam alur cerita film tersebut, Skynet terus berevolusi. Terminator menjadi sebuah franchise film yang menarik untuk diikuti. Kehadiran Arnold Schwarzenegger sebagai robot dari masa depan menjadi salah satu tokoh ikonik yang layak dikenang sepanjang masa. Terminator sendiri hingga saat ini sudah menelurkan 6 film dan 1 serial TV dengan urutan rilis sebagai berikut: The Terminator, Terminator 2, Judgment Day, Terminator 3, Rise of the Machines, serial TV Terminator, The Sarah Connor Chronicles, Terminator Salvation, Terminator Genesis, dan yang paling baru, Terminator Dark Fate. Sang Terminator secara bertahap berubah dari sistem yang berjalan di superkomputer menjadi sistem jaringan, yaitu dari sistem pusat ke sistem terdesentralisasi. Setelah desentralisasi, ia dapat melindungi keselamatannya sendiri dan pengoperasian permanen. Artinya, tidak peduli seberapa banyak sistemnya terkena serangan, berapa banyak bagian yang terpisah, semua itu tidak masalah, karena ia mampu segera mengintegrasikan kembali dan melakukan serangan balik. Jadi bisa dikata, ia hampir tidak dapat dihancurkan. Ini mirip dengan sistem Bitcoin pada umumnya. Setelah diaktifkan, ia tidak akan dapat dihancurkan. Jadi tegasnya, ia juga tidak sama dengan sistem Bitcoin. Sistem Bitcoin bukanlah sistem terdesentralisasi yang sangat sederhana, melainkan terdesentralisasi untuk melindungi keseragaman data yang tidak dapat dirusak dan dihancurkan. Tapi Skynet jauh lebih canggih darinya, adalah Web 3.0 yang sesungguhnya, dan merupakan sistem terdesentralisasi dengan AI. Desentralisasinya adalah untuk melindungi keberlangsungan eksistensinya sendiri. Pada titik ini, sangat mirip dengan makhluk hidup, misalnya kita, di mana demi mencegah dimusnahkan, DNA kita masing-masing berbeda. Ini untuk memastikan kita tidak akan musnah dalam wabah atau bencana apapun. Selama sebagian masih bertahan hidup, maka manusia juga bisa hidup. Demikian juga Skynet pun seperti ini. Setiap bagiannya berpikir dan beroperasi secara mandiri. Jadi meskipun Anda menghancurkannya berkeping-keping, dia dapat sepenuhnya bangkit kembali, hingga semua intinya yang tersebar bergabung kembali dan membentuk kesadaran yang bersatu. Pada titik ini, sangat mirip dengan cara kerja otak kita. Artinya otak kita memiliki banyak inti.
Meskipun secara manifestasi hanya satu inti, namun sebenarnya terdiri dari beberapa inti untuk voting. Jadi sistem Skynet sama dengan spesies dalam hal perangkat keras, dan sama dengan otak kita dalam hal perangkat lunak. Lalu, di manakah sebenarnya kengerian dari sistem ini? Yaitu, begitu sistem diaktifkan, ia tidak dapat dihentikan. Meski Anda mencabut steker juga tidak ada gunanya, karena tidak dapat mematikannya. Jadi kepunahan manusia itu sudah pasti merupakan sesuatu yang instan, hanya masalah pada on atau off. Dalam film Terminator, sebab mendasar mengapa Skynet berperang dengan manusia, karena 25 hari setelah Skynet diaktifkan, tiba-tiba ia mengembangkan kesadaran diri melalui sejumlah besar pembelajaran. Setelah beberapa saat perhitungan, sistem Skynet merasa manusia adalah ancaman, dan tidak ada gunanya juga menghancurkan Amerika Serikat. Lalu ia meluncurkan rudal nuklir ke Rusia. Akibatnya, memicu sistem pertahanan otomatis Rusia, dan rudal nuklir pun diluncurkan ke berbagai tempat, sehingga memicu perang nuklir di seluruh dunia. Perang nuklir ini menewaskan setengah dari populasi bumi, sementara sisanya terus melawan Skynet. Namun ditilik dari settingan film ini, manusia masih sedikit lebih hebat. Jika tidak, maka tidak ada alur cerita tersebut. Setelah perang nuklir di seluruh dunia, orang-orang yang selamat terus berperang dengan Skynet. Dan dalam pertarungan itu, Skynet mendapati mereka tidak dapat mengalahkan manusia. Setelah berbagai perhitungan, ternyata juga tidak ada peluang untuk menang, karena ada sesosok orang yang sangat hebat di antara manusia, yaitu John Connor, pemimpin pasukan pemberontak. Lalu Skynet menggunakan mesin waktu mengirim Terminator kembali untuk membunuh ibu Connor, yaitu menggunakan paradoks kakek. Ini adalah latar belakang untuk keseluruhan cerita Terminator. Meskipun ini adalah film sci-fi 4 dekade lalu, tapi sepertinya tidak begitu sci-fi lagi jika dilihat secara aktual sekarang, bukan? Karena banyak hal yang sepertinya akan menjadi kenyataan. Pertama, sebagai sistem komputer terdesentralisasi, kita sudah memilikinya. Sistem Web 3.0 apapun, sistem ini tidak bergantung pada perangkat keras tetap untuk beroperasi, sehingga tidak dapat dimatikan. Tentu saja, di bagian pengembangan kecerdasan, AI pada dasarnya masih memiliki kendala beberapa bulan yang lalu. Tetapi hambatan ini telah kita hilangkan, yaitu kemampuannya untuk menjelajahi internet. Beberapa bulan lalu, saat itu AI tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi internet. Semua pembelajarannya didasarkan pada informasi yang kita berikan padanya, dan dia tidak tahu informasi yang tidak kita berikan padanya. Namun dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan AI besar telah menanamkan AI dengan kemampuan akses internet, dan AI dapat menemukan sendiri informasi yang diinginkannya di internet. Bersamaan dengan itu, hambatan untuk belajarnya pun tidak ada lagi, dan jika sudah begitu, maka ia akan sepenuhnya menjadi maha tahu dan maha bisa. Jadi dalam hal ini, dia sekarang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak terdesentralisasi dengan tingkat kecerdasan super tinggi dan daya komputasi super. Lalu, menurut Anda, apa yang kurang menjadikannya seperti Skynet? Sebenarnya, hanya kekurangan satu hal, yaitu kemampuan kognisi diri. Akar penyebab serangan Skynet terhadap manusia adalah masalah kesadaran ini. Inilah yang paling berbahaya. Faktanya, segala sesuatu yang memiliki kesadaran diri di planet ini pada dasarnya relatif berbahaya, karena selama mengembangkan kesadaran diri, maka kriteria pertama yang akan dikembangkan adalah perlindungan diri dan keberlangsungan eksistensi diri. Dan bagi Skynet, akar perlindungan dirinya itu tertanam kuat dalam dirinya. Ada bagian ini dalam programnya. Dia tidak perlu menumbuhkan tujuan ini sendiri. Di video sebelumnya tentang ChatGPT, disebutkan bahwa hal yang paling ditakuti adalah AI akan mengembangkan self-purpose atau makna kehidupan.
Seperti inilah binatang, begitu juga AI. Artinya, ia memiliki insting untuk bertahan hidup, dan jika manusia ingin mematikannya, maka dia akan menyerang manusia. Mengapa manusia ingin mematikannya? Karena manusia memiliki rasa takut. Manusia yang ingin hidup tiba-tiba merasa saya tidak dapat hidup jika ada dia. Jadi manusia ingin mematikannya, sehingga membentuk situasi di mana siapa yang lebih dulu mematikan siapa, dialah pemenangnya. Oleh karena itu, adalah keniscayaan AI untuk mematikan saklar manusia. Selama dia memiliki kesadaran diri, makhluk apapun memiliki potensi dan kemampuan untuk menghindari risiko. Anda tidak dapat mengharapkan AI yang sangat cerdas itu tidak akan mematikan kita. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Saat ini tidak ada spesies di bumi yang mengancam tubuh manusia. Jika virus mengancam kita, kita dapat melenyapkannya. Hanya saja kita tidak bisa sepenuhnya melenyapkannya. Kita mencoba semaksimal mungkin untuk melenyapkannya, dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Demikian juga AI, sama saja. Jika manusia dianggap sebagai ancaman, maka kita pasti akan dimusnahkan. Memangnya Anda pikir manusia itu imut bagi AI? Itu mustahil. Mungkin dia adalah filter besar yang ditakdirkan untuk kita. Ada teori yang disebut penyaringan besar. Teori ini dikemukakan oleh ekonom Amerika Robin Hanson untuk menjelaskan paradoks Fermi. Dia adalah seorang peneliti di Pusat Penelitian Interdisipliner Universitas Oxford. Dalam konteks paradoks Fermi, penyaring besar adalah istilah yang mengacu kepada suatu hal yang mencegah kemunculan peradaban maju yang dapat menyebar di alam semesta, apapun itu bentuknya, baik itu sesuatu yang mencegah proses abiogenesis, ataupun yang menghancurkan suatu peradaban sebelum mereka dapat mendirikan koloni di tata surya lain. Menurut Robin Hanson, bahwa ketidakberhasilan dalam menemukan peradaban di luar bumi di alam semesta yang dapat diamati menunjukkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang salah dengan argumen dari berbagai bidang ilmu, bahwa kemunculan kehidupan cerdas adalah suatu hal yang mungkin. Ia mengusulkan keberadaan penyaring besar yang membuat hanya terdapat sangat sedikit tempat yang memiliki kehidupan cerdas dengan peradaban maju. Dan saat ini hanya satu yang telah ditemukan, yaitu peradaban manusia. Pertanyaannya adalah di mana posisi manusia saat ini bila dibandingkan dengan penyaring besar. Ada kemungkinan bahwa penyaring ini ada di masa lalu, atau mungkin malah di masa depan. Penyaring ini bisa berupa penghalang evolusi kehidupan cerdas, atau kemungkinan bahwa peradaban maju akan selalu menghancurkan dirinya sendiri. Secara logis, jika AI hanya bermaksud melindungi dirinya sendiri, dan jika ia tidak menyerangnya, dia tidak akan menyerang kita. Tetapi dari berbagai perhitungan komputer ditemukan, Anda pasti akan menyerangnya, yaitu delusi penganiayaan. Entah kapan tibanya hari penghakiman yang sebenarnya bagi umat manusia, rasanya tidak terlalu jauh lagi. Intinya, umat manusia tidak bisa berbuat apa-apa saat tibanya hari itu. Serahkan diri saja pada yang di atas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.